Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Selaku dari partisipan acara webinar kali ini, perkenalkan nama saya Cornelia Fieriska dengan NIM F03190131. Saya dari kelas B mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Nah, pada acara webinar kali ini, materi yang akan saya sampaikan ini berbicara mengenai analisis SWOT dari PT Kreasi Nostra Mandiri atau yang dikenal dengan perusahaan Cairbox. Cairbox sendiri, ini ada profil perusahaan dari perusahaan Cairbox. Perusahaan Cairbox sendiri merupakan perusahaan e-commerce yang menyediakan sayuran dan buah-buahan organik maupun konvensional dan sehat kepada pelanggan-pelanggan Cairbox setiap harinya yang diperoleh dari jaringan petani lokal yang ada di Indonesia. Perusahaan Cairbox sendiri merupakan perusahaan e-commerce dengan konsep farm to table pertama yang ada di Indonesia. Jadi produk-produk yang disediakan oleh perusahaan Cairbox ini organik, hidroponik, bebas pestisida, dan pastinya anti dari bahan kimia, sehingga produk yang dijual ini berkualitas baik karena diperoleh langsung dari petani yang menanamnya dengan konsep farm to table. Nah, Cairbox sendiri itu bekerja sama dengan petani-petani lokal dan mitra lokalnya untuk mendapatkan pasokan hasil pertanian. Kerjasama ini bertujuan untuk mendapatkan rantai pasokan produk segar yang panjang dan kompleks, sehingga dapat membantu pula petani lokal di Indonesia dalam mendapatkan penghasilan secara lebih baik atau lebih layak gitu. Nah, ini ada visi dan misi dari perusahaan Cairbox. Visi yang dimiliki oleh perusahaan Cairbox itu to provide fresh product directly sourced from farmers, readily available, accessible, and affordable. Jadi, Cairbox ini mempunyai visi untuk menyediakan produk sayur dan buah yang segar yang bersumber dari petani langsung dengan persediaan yang setiap harinya tuh selalu ada. Selain itu, mudah didapatkan dan harga yang ditetapkan itu terjangkau atau murah. Dengan visi yang dimiliki oleh perusahaan Cairbox tersebut, dapat dibuktikan bahwa Cairbox ini mempunyai visi untuk mengubah gaya hidup masyarakat yang modern, yang terbiasa memanfaatkan platform yang ada di smartphone tanpa perlu pergi ke swalayan atau pasar. Di Cairbox ini juga langsung mengambil bersihan barang-barangnya dari petani dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga yang ditawarkan oleh tengkulak, sehingga perusahaan Cairbox ini bisa dikatakan ikut serta dalam memajukan kehidupan para petani. Lalu selain ada visi, ada misi. Misi dari perusahaan Cairbox ini number one fresh product platform in Indonesia. Misi dari Cairbox ini menjadi platform yang bisa digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena sampai saat ini Cairbox ini hanya tersedia di area Jabodetabek saja. Oleh karena itu, Cairbox ini berencana untuk melebarkan lingkup distribusinya pada konsumen dengan cara membuka cabang-cabang pada setiap daerah di Indonesia. Nah, selain visi dan misi, ada juga struktur organisasi. Untuk struktur dan organisasinya, Cairbox ini berada di bawah manajemen PT Kreasi Nostra Mandiri. Struktur organisasi yang dimiliki oleh Cairbox ini merupakan struktur organisasi fungsional yang terbentuk secara koordinasi. Struktur organisasi fungsional ini merupakan struktur organisasi yang paling umum digunakan oleh organisasi yang ada di Indonesia. Pembagian kerja dalam bentuk struktur ini dilakukan berdasarkan fungsi manajemennya seperti keuangan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Nah, ini ada
divisi-divisi dari struktur organisasi Sharebox. Yang pertama itu ada CEO dan COO. Tugas dari keduanya ini bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas perusahaan, seperti menerapkan kebijakan dalam perusahaan, bertanggung jawab atas seluruh aspek yang dimiliki perusahaan, termasuk omset dan juga keuntungan, lalu menetapkan peraturan dan pemecahan masalah dalam perusahaan. Lalu yang kedua ada sourcing, itu bertanggung jawab untuk mencari petani yang ingin bermitra dengan perusahaan Sharebox. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, bahwa perusahaan Sharebox ini menjalin mitra atau kerjasama langsung dengan petani sehingga dapat menghasilkan produk-produk sayur maupun buah yang segar. Selain itu, sourcing juga bertanggung jawab melakukan kegiatan perundingan kerjasama antara Sharebox dan petani seperti pengenalan produk, penetapan harga, penetapan sistem pembayaran, dan melakukan tes sampel produk. Jadi tes sampel produk ini menentukan apakah produk tersebut layak untuk dijual di perusahaan Sharebox. Lalu ada purchasing, itu bertanggung jawab terhadap pemesanan produk pertanian kepada pemasok. Lalu menentukan jumlah kuantitas produk-produk pertanian yang akan dijual, mengontrol in and out barang, lalu juga mengecek kembali penerimaan barang yang dikirim pemasok. Jadi mengecek apakah sudah sesuai atau ada produk-produk yang reject, sehingga dapat diketahui harga pasti yang harus dibayar Sharebox kepada pemasok sebelum melakukan proses pembayaran yang dilakukan oleh bagian finance. Lalu ada B2B atau B2B atau B2B atau business to business. Jadi divisi business to business ini memiliki peran yang bisa dikatakan berhubungan langsung dengan konsumen business to business, yang mana konsumen ini memesan produk pertanian dari perusahaan Sharebox. Jadi beberapa tugas dari business to business ini bertanggung jawab dalam pemesanan barang pertanian untuk konsumen business to business seperti Hotel Dharma Wangsa, Syabujin, dan lain-lain. Selain itu, divisi ini juga bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi langsung dengan konsumen, memeriksa stok barang untuk barang-barang yang akan dikirim ke konsumen, lalu juga membuat PO pre-order untuk pemesanan B2B. Selain itu, business to business ini juga bertanggung jawab untuk mendata konsumen yang memesan produk pertanian dari perusahaan Sharebox. Lalu ada marketing. Marketing ini bertanggung jawab atas segala bentuk promosi produk dan mencari cara agar penjualannya itu semakin hari terus-menerus meningkat. Nah, marketing ini sama seperti marketing yang ada di perusahaan lain, mereka ini bertanggung jawab untuk menyusun strategi pemasaran yang cocok digunakan dalam perusahaan Sharebox, melakukan berbagai promosi baik secara offline maupun secara online, melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan, ataupun event yang bentuknya itu promosi offline. Merumuskan strategi baru agar penjualannya itu terus meningkat setiap harinya, lalu melakukan survei konsumen untuk mengetahui keinginan dan apakah konsumen yang sudah pernah membeli di Sharebox ini tingkat kepuasannya tuh sudah memadai gitu sehingga dapat menciptakan strategi baru ke depannya. Lalu ada divisi supply and demand analyst, itu bertanggung jawab atas keluar masuknya bahan baku. Jadi menganalisa permintaan dan penawaran akan suatu produk yang ada di Sharebox, membuat forecast atau ramalan permintaan konsumen yang berbelanja di perusahaan Sharebox. Sehingga forecast ini tuh menjadi acuan untuk divisi yang lain dalam mengontrol produk-produk pertanian. Lalu yang berikutnya ada divisi finance. Ini bertanggung jawab atas keuangan dalam perusahaan, seperti melakukan penerapan kebijakan perusahaan, ini dalam bidang keuangan dan administrasi umum, lalu juga melakukan pembuatan anggaran, melakukan pembukuan keuangan perusahaan, melakukan analisa keuangan kegiatan perusahaan,
meliputi analisa arus kas, biaya-biaya, dan analisa kesehatan perusahaan itu sendiri. Lalu juga melakukan pembayaran kepada pemasok. Seperti itu. Lalu yang berikutnya ada divisi IT. IT ini bertanggung jawab dalam membuat dan juga melakukan maintenance sistem, serta memperbarui sistem teknologi yang ada di Sharebox dalam bentuk website. Lalu yang berikutnya itu ada HRD. HRD ini bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia yang ada di perusahaan Sharebox, membuat SOP, job description, training, dan development system. Bertanggung jawab dalam kegiatan rekrutmen karyawan, bertanggung jawab pada hal yang berhubungan dengan absensi karyawan, perhitungan gaji, bonus, dan tunjangan, serta bertanggung jawab dengan kontrak kerja karyawan. Lalu yang berikutnya ada quality control. Ini melakukan penyortiran pada produk pertanian yang dikirim oleh pemasok berdasarkan spesifikasi produk Sharebox. Melakukan random sampling untuk memeriksa apakah produk pertanian ini layak atau tidak untuk dijual. Random sampling ini untuk mengetahui beberapa aspek dalam produk pertanian yang tidak dapat dilihat secara kasat mata, seperti tingkat kemanisan dari buah atau sayur itu sendiri, lalu suhu dan rasa dari produk sayur atau buah itu sendiri. Lalu ada inbound receiving, itu memeriksa kesesuaian produk yang dipesan dengan yang didatangkan oleh pemasok. Jadi untuk memastikan apakah produk ini sudah sesuai dengan permintaan dari perusahaan. Lalu mencatat informasi-informasi penting terkait dengan kedatangan pemasok, dan berkoordinasi dengan quality control dalam penanganan produk yang baru tiba di gudang perusahaan Sharebox. Lalu ada divisi inventory control. Divisi ini mengendalikan dan memantau persediaan barang yang ada di gudang Sharebox, lalu juga bertanggung jawab dalam kegiatan penyimpanan produk di gudang Sharebox. Lalu yang berikutnya itu ada divisi outbound. Outbound ini memantau dan juga menjalankan segala proses barang yang sudah dipersiapkan untuk dikirim kepada konsumen. Jadi ada yang bertugas di divisi outbound ini, ada yang bertugas untuk mengambil barang, tapi ada juga yang bertugas untuk memeriksa kembali barang-barang yang diambil oleh picker tersebut. Lalu ada logistik. Logistik ini memantau pengiriman order konsumen yang didistribusikan dari gudang Sharebox ke wilayah pesanan. Lalu menganalisa isu tracking manage, memantau proses pengiriman barang dari beberapa daerah Sharebox ke konsumen, mengatur mekanisme kerja para kurir yang akan mengantarkan barang ke konsumen. Lalu yang berikutnya ada customer service. Customer service ini memberikan pelayanan kepada konsumen terkait dengan pertanyaan maupun keluhan mengenai produk yang dijual oleh perusahaan Sharebox, lalu memproses orderan konsumen dan memeriksa, memperbaiki apabila order yang dilakukan konsumen ini ada masalah, dan perusahaan ini akan bertanggung jawab atas permasalahan tersebut. Lalu yang berikutnya itu ada rantai pasok Sharebox. Untuk rantai pasok Sharebox ini, manajemen rantai pasok dalam perusahaan Sharebox ini memiliki latar belakang suatu bisnis baru dalam sektor pertanian yang berbentuk startup. Jadi terdapat pelaku utama dari rantai pasok perusahaan Sharebox, yaitu yang pertama ada supplier. Supplier atau pemasok ini terdiri dari 3 kategori,
yang bekerja sama dengan perusahaan sayur box. Yang pertama ada pemasok sayur, pemasok buah, dan pemasok makanan dalam kemasan. Sayur box ini menjalin kemitraan dengan beberapa pedagang di Pasar Induk Kramat Jati. Tujuannya untuk mengantisipasi apabila bahan baku yang diterima dari petani langsung ini, mitra tani ini tidak cukup untuk memenuhi order konsumen. Lalu yang berikutnya ada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur ini berkaitan dengan pengolahan yang dilakukan oleh perusahaan sayur box, seperti penyortiran, rangkaian sayur siap saji, dan pengemasan sehingga menghasilkan produk jadi yang siap dijual ke konsumen. Lalu yang berikutnya itu ada distributor. Nah, distributor ini sebagai perantara menyalurkan produk yang dijual oleh perusahaan sayur box dari produsen ke konsumen. Lalu ada konsumen akhir. Nah, konsumen akhir ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada B2C, itu business to customer, dan B2B itu business to business. Jadi B2C ini konsumennya tuh membeli produk di sayur box, rata-rata itu masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitar daerah Jabodetabek atau Jawa Barat. Sedangkan konsumen dari B2B ini merupakan beberapa restoran, contohnya seperti Kopi Tiam, Rejuve, Sabujin, dan Hotel Dharma Wangsa. Nah, ini ada beberapa kategori produk yang ada di website dari Sayur Box itu sendiri. Jadi kategorinya itu bukan hanya sayuran dan buah segar saja, melainkan ada protein, ada susu, telur, dan keju, lalu ada produk-produk karbohidrat seperti beras, mie, pasta, untuk sarapan, lalu ada beberapa bumbu dapur, lalu produk kesehatan, makanan ringan, perlengkapan rumah tangga, produk-produk yang dibutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga, lalu ada bahan baku untuk membuat roti, kue, dan lain-lain. Jadi ternyata bukan hanya sayur dan buah segar saja yang dijual oleh perusahaan sayur box ini. Dan pastinya produk-produk yang dijual oleh perusahaan sayur box ini bisa dijamin kesegarannya. Nah, ini jadi sebelum kita menentukan balance scorecard itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan sayur box. Ini ada beberapa permasalahan, baik itu masalah on-farm maupun off-farm. Nah, untuk masalah on-farm itu, jumlah petani atau mitra yang bekerja sama masih terbatas di beberapa daerah Pulau Jawa. Lalu terbatasnya jumlah petani membuatnya terbatas juga jenis buah dan sayuran yang tersedia di sayur box. Musim panen yang berbeda menyebabkan buah dan sayuran setiap harinya itu berbeda pula gitu. Jadi tingkat rasa, konsisten rasanya itu berbeda-beda gitu loh. Lalu untuk masalah off-farm-nya itu ongkos kirim bahan pangan dari petani ke perusahaan sayur box cukup besar. Resiko susut busuk tidak terjual yang biasa dialami oleh tengkulak itu sekarang menjadi resiko dari perusahaan yang dihadapi oleh sayur box. Lalu jumlah kuantitas bahan pangan tidak dapat diperkirakan setiap harinya. Operating cash flow yang masih turun karena masih berusaha meningkatkan market share. Lalu ada indikator kinerja dari perusahaan sayur box. Untuk indikator kinerjanya itu dari perspektif keuangan, indikatornya market share dan gross profit margin. Lalu dalam perspektif pelanggan itu loyalitas pelanggan dan
jumlah pelanggan itu sendiri. Lalu dari perspektif proses bisnis internal itu luas lahan pertanian, produksi buah dan sayur. Lalu di perspektif pembelajaran pertumbuhan itu ada produktivitas karyawan dan komitmen karyawan. Nah, lalu bagaimana sih analisis SWOT balance scorecard dalam perusahaan Sayurbox itu sendiri? Nah, ini ada analisis SWOT dalam perspektif keuangan. Untuk kekuatannya, perusahaan Sayurbox ini semua modal yang dimiliki perusahaan Sayurbox itu berasal dari investor tanpa melakukan pinjaman dari bank. Lalu beberapa investor itu menanamkan investasinya berupa bibit tanaman. Produk yang dijual oleh perusahaan Sayurbox didapat langsung dari petani lokal yang membuat harga belinya itu cukup terjangkau. Lalu untuk kelemahan dari perspektif keuangan ini, mitra pembayaran atau transaksinya itu masih sedikit. Lalu operating cash flow-nya itu masih terus menurun karena masih berusaha untuk meningkatkan market share dibanding mencari profit atau keuntungan. Lalu kelemahan yang lain masih memberikan harga di bawah rata-rata pasar. Lalu ini ada opportunities-nya. Petani di berbagai daerah itu masih banyak yang belum bisa dijangkau oleh perusahaan. Teknologi digital semakin berkembang pesat dan semakin diminati. Jadi karena ada teknologi digital yang semakin berkembang dan berkembang pesat ini, website Sayurbox ini semakin mudah untuk dikenali oleh konsumen. Lalu juga semakin berkembangnya mitra-mitra pembayaran. Untuk threats-nya atau ancamannya, inflasi ini membuat biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu terus-menerus meningkat dan menyebabkan besarnya biaya pengiriman produk dari petani ke perusahaan. Lalu pengeluaran promosi memerlukan biaya yang besar, itu sehingga membuat operating cash flow perusahaan itu terus menurun. Lalu ada SWOT dalam perspektif pelanggan. Untuk strength atau kekuatannya, produk pangan yang disediakan oleh perusahaan itu berupa produk organik dan beberapa produknya tuh juga ada yang ditanam secara hidroponik, bebas pestisida dan bahan kimia. Lalu terdapat gratis biaya pengiriman bagi customer yang membeli produk itu di atas minimum transaksi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Sayurbox juga memberikan beberapa kali memberikan promo dan diskon kepada konsumen atau pelanggan. Lalu juga menyortir barang sehingga barang yang dikirim itu sudah terjamin berkualitas. Lalu untuk weakness atau kelemahannya, masih perlunya perbaikan dari segi aplikasi dan pelayanan yang mana seharusnya aplikasi ini memudahkan customer dalam berbelanja dan bertransaksi. Lalu untuk opportunities-nya, antusiasme masyarakat terhadap penggunaan teknologi digital untuk kebutuhan pangan cukup besar. Jadi seperti yang sudah saya katakan, karena penggunaan teknologi digital itu semakin meningkat gitu, jadi antusiasme masyarakatnya itu semakin meningkat. Website Sayurbox ini semakin mudah untuk dikenal oleh konsumen atau pelanggan gitu. Lalu komunitas pecinta lingkungan semakin berkembang. Selain itu, sekarang juga sudah banyak pelanggan yang menerapkan pola makan sehat, pola hidup sehat. Jadi ada beberapa masyarakat yang hanya makan sayur atau buah, jadi mengurangi karbohidrat, bisa dikatakan seperti diet, cuman diet sehat gitu. Jadi mereka itu pastinya membutuhkan sayuran dan buahan yang segar dan buah-buahan yang segar. Karena biasanya mereka itu mengkonsumsi salad, yang mana salad ini kan pasti mentah, jadi tidak dimasak dulu. Jadi sayur yang mentah ini pasti memerlukan kualitas yang bagus pula gitu. Oleh karena itu,
tingkat pola hidup sehat dari masyarakat ini juga mendorong peningkatan website dari perusahaan Sharebox sendiri. Lalu untuk ancamannya atau threats-nya itu ketetapan waktu dan biaya sangat dibutuhkan oleh customer. Lalu SWOT dari perspektif proses internal, proses bisnis untuk kekuatannya, proses bisnis yang terdiferensiasi pada proses awal pengelolaan, pengembangan, hingga pengiriman. Melakukan trial and error untuk mengembangkan bisnis modelnya. Pengendalian budaya dan tindakan yang kuat melalui set of values yang ditekankan kepada setiap karyawan dan diukur melalui performance evaluation. Lalu untuk kelemahan atau weakness-nya, dalam proses internal ini menanggung semua biaya yang seharusnya ditanggung oleh tengkulak, seperti resiko susut, resiko grading, resiko buah dan sayuran busuk, lalu resiko barangnya itu tidak laku, dan resiko barang rusak. Lalu untuk kelemahannya juga pengiriman produk hanya sebatas di area Jabodetabek saja. Untuk opportunities-nya, meningkatnya pengembangan bisnis terhadap market share, pesaing sudah mengalokasikan biaya pengiriman ke customer. Untuk ancamannya, perusahaan retail yang tadinya menjual produk secara offline, beralih menjual produk secara online. Jadi, kompetitornya tuh semakin banyak. Gitu. Menanggung delivery cost apabila barang yang dikirim itu rusak. Karena kan kalau sayur itu rentan ya untuk bisa busuk atau sudah tidak bisa dipakai lagi. Gitu. Lalu ini ada SWOT dalam perspektif pertumbuhan dan pembelajaran SDM. Untuk strength atau kekuatannya, Sharebox ini memiliki sumber daya manusia yang kompeten pada bidangnya masing-masing. Lalu setiap karyawan ini memiliki integritas yang tinggi terhadap perusahaan dan bertanggung jawab pada job desk-nya. Adanya pelatihan untuk karyawan seperti SQL, bahasa pemrograman, dan komunikasi antar karyawan, melakukan gathering dan program lain agar karyawan ini saling mengenal satu sama lain, jadi tidak acuh tak acuh, lalu juga sebagai reward atas pencapaian target. Untuk kelemahan atau weakness-nya, perekrutannya tuh cukup ketat, karyawannya tuh jumlahnya masih sedikit, jadi hanya sekitar 70 orang saja. Lalu belum dilakukannya pengukuran kinerja secara baku. Untuk opportunities-nya, motivasi kinerja dan komitmen karyawan itu terus meningkat, antusias karyawan dalam mengikuti pelatihan dan pendidikan. Kalau untuk ancaman atau threats-nya, jika karyawan ini melakukan penyelewengan, dari nilai-nilai yang berada dalam perusahaan, ini akan diberikan punishment berupa pemberhentian kerja ataupun sanksi yang sesuai. Ini beberapa slide yang tadi sempat terlewat. Ini untuk SWOT pelanggan. Lalu ini ada SWOT proses internal dari perspektif kekuatan dan kelemahan yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu ini ada proses internal dalam opportunities dan ancaman. Lalu ini perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, SDM dalam kekuatan dan kelemahan. Lalu ini opportunities dan threats dari perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk partisipan yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti acara webinar pada hari ini. Untuk para partisipan yang ingin bertanya, dipersilahkan raise hand terlebih dahulu dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, untuk Anis Fitriatus, dipersilakan menyampaikan pertanyaannya.
Izin bertanya ya Kak ya, tadi kan sudah dipaparkan mengenai kelemahan dan juga ancaman dari analisis SWOT dari perusahaan saya Box sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana formulasi strategi dalam mengatasi kelemahan dan ancaman dari analisis SWOT tersebut ya Kak ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Anis Fitriatus atas pertanyaannya. Uh, untuk strategi dari kekuatan dan kelemahan sendiri, ada beberapa strategi yang memang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Seperti perusahaan ini akan menambah kerjasama dengan berbagai mitra pembayaran, karena seperti yang kita tahu tadi kan sudah dijelaskan bahwa mitra pembayaran yang dimiliki oleh perusahaan ini masih kurang gitu. Jadi perusahaan ini memiliki strategi untuk menambah kerjasama dengan berbagai mitra pembayaran atau merchant pembayaran. Lalu juga perusahaan ini memiliki strategi untuk membuat packaging yang ramah lingkungan, selain itu meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan jumlah petani yang memasok buah dan sayuran segar. Karena petani, mitra tani yang menjalin kerjasama dengan perusahaan Firebox ini masih dibilang sedikit karena hanya di beberapa daerah Pulau Jawa saja, sehingga perusahaan ini ingin menetapkan strategi untuk memperluas lagi mitra kerjasama dengan mitra tani yang ada di Indonesia. Lalu juga menambah dan meningkatkan sistem transportasi yang efektif dan efisien agar tidak ada keterlambatan. Jadi keterlambatan ini kan pastinya akan berpengaruh pada produk yang dijual oleh perusahaan itu sendiri. Sehingga semakin cepat proses pengantaran atau transportasinya ini, maka semakin cepat juga produk ini sampai sehingga tidak cepat membusuk gitu. Lalu meningkatkan kualitas pelayanan yang seperti yang saya sampaikan, pelayanan ini ingin ditingkatkan supaya lebih tanggap dan cepat. Gitu. Lalu selain itu perusahaan ini juga memiliki strategi untuk mengembangkan inovasi di berbagai pilihan produk, lalu meminimalisir biaya operasional dan meningkatkan kualitas produk, meningkatkan promosi pemasaran. Nah, di promosi pemasaran ini karena masyarakat ini lebih banyak menggunakan sosial media, jadi perusahaan Firebox ini memiliki strategi untuk lebih memperluas promosi pemasarannya itu dalam online, jadi melalui sosial media yang akhir-akhir ini sering digunakan oleh masyarakat gitu. Lalu meningkatkan responsif service terhadap penanganan ketika terjadi kerusakan dan keluhan. Memberikan variasi produk yang lebih beragam. Di meskipun produk yang dijual itu hanya bahan baku sayur, buah, atau makanan kemasan, dan lain-lain, tapi perusahaan ini memiliki strategi untuk lebih memikirkan apa saja variasi dari produk yang akan dijual ke depannya gitu. Lalu tadi kan juga sempat disampaikan kelemahan dari perusahaan Firebox ini tidak memiliki pengukuran kinerja yang bagus. Jadi perusahaan ini memiliki strategi untuk membuat atau menggunakan metode pengukuran kinerja yang baku agar pengendaliannya itu dapat dilakukan seefisien mungkin. Itu yang bisa saya jelaskan dari pertanyaan Kak Anis Fitriatus. Apakah ada tanggapan dari Kak Anis Fitriatus? Oh, ternyata tuh strategi buat mengatasi kelemahan itu ternyata banyak juga ya Kak ya. Menurut saya cukup. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih untuk penanya, yaitu Anis Fitriatus, dan juga kepada teman-teman yang sudah mau menjadi partisipan dalam acara webinar kali ini. Acara webinar kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.